Ketika orang tua kita meninggal, kita doanya pakai bahasa Inggris, tidak ada. Ya, oh my God, ya, please help my father or my mother. Tidak ada. Ada begitu Bu? Tidak ada. Ya, ada yang tahu artinya itu? Itu usah lewat saja itu. Ya. Inilah kenyataannya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, banyak orang hadirin dimuliakan Allah, mereka ya kita bisa memberikan suri tauladan. Ini nak contoh ini, contoh ini. Tetapi kita yang menjadi tauladan itu sangat sedikit. Satu dari sekian banyak orang siapa? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah digelar apa? Basyarun lakan basyari, manusia tetapi beliau seolah seperti malaikat. Apa bedanya Ustaz? Kalau kita ya tidur, kalau Nabi tidur ya hatinya berzikir Bu. Astagfirullah, astagfirullah. Lah kalau kita bagaimana? Ya tidur terus ya. Nanti azan juga lewat ya. Apalagi kalau subuh, Masya Allah, dijama itu kalau subuh sama duha. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, yang di belakang halo Bu. Halo Bu. Masya Allah. Itu bedaknya tebal sekali ya. Itu pakai bedak apa Bu? Yang di belakang. Bedaknya tebal banget ya. Itu Ustaz bisa pakai tayamum enggak mukanya? Masya Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua suri tauladan Bapak Ibu dimuliakan Allah sudah ada semua di Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswatun hasanah. Ya. Ada yang bilang Ustaz? Ya. Saya guru Ustaz, saya PNS. Ya. Nabi juga PNS, Nabi guru. Bahkan Rasulullah guru ya yang sangat hebat. Bagaimana? Muridnya jadi gubernur, muridnya jadi presiden. Siapa? Abu Bakar, Umar. Orang hebat. Ya. Ada yang sudah ada yang tahu kepanjangan PNS? Halo Bu, PNS ada yang tahu? Pegawai negeri? Negeri? Iya. Ada yang lebih keren. Mau tahu? Pegawai non-stop. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Ustaz saya pemimpin dalam keluarga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhatikan pemain oleh Allah. Nabi, Rasul, ya orang yang paling lembut hatinya. Kenapa tidak? Suatu ketika Rasulullah SAW sama siapa? Aisyah. Ya. Jadi Nabi datang pulang dari luar capek. Ya. Nabi bilang sama istrinya, ya Humairah, minta tolong buatkan saya apa? Teh. Orang Arab Pak Bu minum teh sampai 3-4 jam. Langsung dibikin teko yang besar. Gelasnya sangat kecil. Aisyah terkabur. Ya, bikin apa Pak? Teh. Dibawa keluar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, di sini sudah minum, Rasulullah sudah minum. 1 gelas habis, 2 gelas habis. Aisyah sudah hilang ngantuknya, datang. Bagaimana? Wahai suamiku, tehnya enak tidak? Apa kata Rasulullah? Wahai Adinda, wahai Umairah, seumur hidup saya belum pernah minum teh saya ini. Tehnya sangat enak luar biasa. Ya. Ketika itu Aisyah merasa bahwasanya ada yang tidak beres Bu. Ada yang tidak beres. Rasulullah ya mengatakan dengan raut muka yang tersenyum. Nah, begitu Aisyah coba itu teh, Masya Allah, ya langsung gemetar, kaget Aisyah. Ya, kenapa? Yang dia taruh tadi Pak Bu bukan gula, tapi apa?
garam. Masya Allah. Ini Ustaz mau tanya kepada bapak-bapak, Pak, kalau istri kita gini Pak, gimana Pak? Marah tidak Pak? Marah tidak Pak? Lagi capek, mintain kopi, garam Pak. Ya, marah tidak? Manusia biasa kita marah. Ini jujur. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, hikmahnya apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Pak, Bu, suami istri, ya, tidak ada kita yang sempurna. Kenapa Ustaz suami saya setiap hari itu dia marah-marah? Ada jemaah yang bertanya seperti itu kepada saya. Ustaz, suami saya tidak di rumah, tidak di luar, ngomel mulu. Ya, ada yang seperti itu Bu? Saya yakin yang bilang ada suaminya tidak ada di sini. Bahaya. Ya. Ada seperti itu Bu? Ada tidak? Masya Allah. Ya. Perhatikan. Hak Aisyah, Rasulullah, mereka mendapat ilmu ada gurunya. Siapa guru mereka? Kalau Aisyah, ya, dia ambil dari Khadijah. Perhatikan. Kalau Khadijah ilmunya dia ambil dari Siti Hajar. Siti Hajar ambil ilmunya dari siapa? Siti Hawa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada yang tahu nama beliau? Ya, beliau dari keturunan yang sangat sampai di Quraisy, ya, disegani. Mulai dari Muhammad bin Abdullah. Siapa lagi? Bin Abdul Muttalib, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Talib, bin Fir, bin Nadar, bin Kinana, sampai Mudrika bin Ilyas, sampai pada bin Ismail alaihissalam, sampai pada siapa? Bin Ibrahim alaihissalam. Jadi ilmunya bersambung Pak Bu. Rasulullah kok bisa sesoleh itu? Ya karena kakeknya juga soleh, Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat ilmu dari mana Ustaz? Ya, daripada Nabi dan Rasul terdahulu sampai pada Adam, Nabi Adam. Ya. Makanya Khadijah, perhatikan Bu, ini ilmu di rumah tangga. Khadijah, ya, mengambil ilmu dari siapa? Siti Hajar. Jadi suami kita Pak Bu, kalau suami kita pulang kerja, ya, mereka kalau pulang, biarkan dia duduk 10 menit. Tidak usah tanya, Papa mau minum kopi, mau minum apa, mau minum makan apa. Jangan dulu ditanya. Biarin dia main HP Bu. Biarin. Ya. Kadang dia duduk di teras, biarin dia main HP, atau dia ke atas baring-baring, biarin. Nanti setelah 10 menit, ya, ibu bisa lewat metode 2. Bertanya langsung kepada anak. Jangan ibu yang tanya. Nah, coba tanya ayah di atas. Ayah mau minum apa? Jangan ibu yang tanya. Metode kedua, ibu kirim saja gambar kopi atau gambar susu. Lah, kalau tahu, jangan tahu. Ini ilmu Bu. Atau kirimkan makanan. Mau sate apa soto? Ya. Nanti dia akan klik itu Bu. Mantap. Jempol itu Bu. Nah, yang ini berarti yang itu. Maunya Bapak yang itu. Sudah selesai masalah Bu. Ya. Daripada datang tiap hari bertengkar. Ini yang diajarkan oleh siapa? Sayyidah Khadijah. Ustaz ngarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah ketika suaminya Rasulullah Muhammad SAW, beliau dari Jabal Nur, ya, Gua Hira Pak, melihat sosok malaikat Jibril dengan sayapnya menutupi langit dan bumi, gemetar. Ya, Rasul gemetar. Ya. Nggak usah tahu. Kita masuk jam 12 malam, jam 1 malam di musola, kemudian ada orang pakai pakaian putih sholat di sini, lari tidak? Lari tidak Bu? Ya, takut. Nabi turun
Ya, Nabi masuk kamar langsung ambil selimut. Nabi cuma bilang apa? Zambiluni, zambiluni. Perhatikan ibu-ibu, perhatikan bu. Mohon maaf yang di belakang ya. Perhatikan apa yang dilakukan Khadijah. Khadijah tidak bertanya. Ini kebiasaan ibu-ibu. Ya. Hari ini kita buka kartun. Ya, papa dari mana? Ya, kok sudah malam-malam sudah kok terlambat sekali waktunya? Ya, diinterogasi suaminya. Ya, kok datang terlambat? Kok pulang? Ya, biasanya pulang jam 7, kok sekarang jam 10? Bu, di belakang bu. Halo bu. Salah sambung. Perhatikan. Jadi Khadijah bu, dia tidak interogasi Nabi. Ya, dia tidak bertanya, biarin masuk. Ya, biarin aja mau ke kamar main apa silahkan. Jadi ini ilmu. Ya, Ustaz berbagi. Walaupun mungkin Ustaz punya umur mohon apa, ya, mohon sewu, lebih muda, tapi mungkin ya 1-2 ilmu kita bisa berbagi sharing. Yang kedua, ya, perhatikan bu, laki-laki, ya bapak-bapak itu kalau kita sudah marah-marahan bu, halo bu, itu duduknya, ya, jangan ibu lawan perkataan suami bu. Kenapa? Ibu kalau melawan sama suami lebih tinggi ibu punya suara, itu sudah dosa. Betul tidak? Betul tidak? Sudah dosa bu, ya, sudah dosa. Makanya bagaimana caranya Ustaz? Ya, kalau ibu mau menasihati suami, biarkan dia berbicara. Kenapa? Karena suami itu laki-laki kosakatanya cuma berapa? Cuma 40.000. Di luar dia sudah cerita sama temannya sudah sekitar 10 kata lagi. Jadi ibu sabar saja. Ya, sampai rumah dia marah-marah bu, biarin. Kalau sudah selesai, perhatikan, duduk, jangan ibu duduk, ya. Atau ibu, misalnya suami ibu duduk, ibu berdiri, ngomel-ngomel. Demi Allah, ya, tidak lama bu, itu masuk surat perceraian. Ya, baca yang begini. Ya, bagaimana Ustaz caranya? Biarkan suami kita selesai, ya, dengan pidatonya. Ya, pidato 3 bahasa. Ya, kalau dia misalnya orang Jawa, ya keluar bahasa Jawanya, bahasa Papuanya, dia berbahasa Inggris yang biarin. Ya. Kemudian barulah kita duduk sejajar bu, mohon maaf sejajar. Ya, atau suami kita di atas kursi, ibu di bawah sambil nasihati suami. Ya, jangan ibu berdiri atau jangan ibu sejajar duduknya. Perhatikan, ya. Inilah ilmu komunikasi bu. Dari siapa Ustaz? Dari baginda Rasulullah Muhammad. Nabi kalau duduk di atas kursi tidak ada Aisyah di depannya bu, tidak ada. Yang ada istrinya di bawah melantai. Makanya Ustaz itu heran, ya. Kalau ada kondangan, ya, ini Ustaz lihat para jamaah ini macam-macam modelnya. Kadang suaminya kasihan menunggu ini makanan kok belum datang-datang. Istrinya sudah, ya, duluan selesai. Ya. Adabnya adalah kita ambil makanan, ya, kalau orang belum terlalu rame, ya, kasih dulu suami. Betul tidak? Saya mau tanya kepada bapak-bapak, Pak, jujur, kalau istri kita begini Pak, kira-kira uang bulanannya tambah tidak? Halo Pak, tambah tidak? Ya, bapak-bapak mau bilang tambah, tapi dia bilang istri saya di depan ini Ustaz. Ini saya pulang, saya ditagih nih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang ketiga, perhatikan. Ini sampai 3 dulu ya. Masih ada 20. Kalau 20 nanti Ustaz ini bengkak lah. Ya. Yang ketiga adalah, perhatikan para jemaah. Suami kita
itu terus terang saja kita ibu-ibu, kita itu kalau ibu nurul kita suami itu bahasanya harus lengkap dari mulai dari Bismillahirrahmanirrahim Bu sampai hamdalahnya. Daftar isi ibu harus sebut daftar isi, judul ya, baru rangkuman isinya apa semua ibu sebut, judul semua ya. Yang terjadi di rumah tangga kita, mohon maaf, yang terjadi karena ibu-ibu ini maunya simpel, suruhnya simpel. Contoh, ketika ada tamu, ini banyak terjadi Pak, mohon maaf. Ada yang bilang suami istri, jadi istrinya suruh bapaknya, Pak, tolong bantuin dong, geser kursinya. Perhatikan, disuruh apa Bu? Geser Bu. Ya di belakang, suruh apa? Geser Bu. Ya, kita yang laki-laki Bu, ibu suruhnya geser kursi, kita geser kursi. Ya, padahal maunya ibu apa? Tolong itu disapu Pak. Ya, tolong disapu, sekalian sampahnya diangkat. Ya, kan begitu Pak Bu ya? Betul tidak? Ya. Tapi kita ini laki-laki Bu, kasihan Bu. Ya, kita punya perbedaan. Ya, karena yang kita pakai laki-laki Bu, terus terang kita otak kanan, ibu-ibu otak kiri. Ya, makanya Ustaz terus terang saya, ya, kalau keluarga saya bilang minta tolong, kalau suruh saya kasih lengkap. Ya, makanya ada ibu-ibu, terutama menjelang Lebaran. Ya, ini sering bertengkar. Kenapa? Yang ibu-ibu suruh suaminya, Pak, ya, tolong beliin apa? Beliin tepung. Ya, jadi kita suami cuma pergi di Tobago, seperti ada modernnya di sini Tobago. Ya, kita hanya beli yang ibu suruh tepung. Padahal yang ibu mau, kalau bisa Pak itu ada gulanya, kalau bisa Pak itu ada margarinnya, ada juga coklatnya. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang terjadi, ya. Bagaimana Islam itu mengajarkan. Jadi Rasulullah begitu Bu. Saya mau tanya, kita sama Nabi hebatan mana? Nabi, ya. Nabi sama kita, ya, bapak, ya. Kita istrinya berapa Pak? 1. Rasulullah berapa? 11. Jangan diam 11 gitu, ya. Nabi istrinya 11 Bu, tapi tidak pernah bertengkar. Ya, orang Yahudi Bu, kita jarang mendapatkan mereka bertengkar. Kenapa? Mereka ambil ilmunya Islam. Ya, ilmunya Islam. Yang kedua atau yang terakhir, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW, ya, ini saya sering sampaikan kepada jemaah. Ya, Nabi sosok yang kita hormati, ya, bisa begitu, bisa sebegitu hebatnya karena ada sosok pendidik di belakangnya. Siapa? Sayyidah Aminah, ibundanya. Ya, Nabi tidak bisa hebat terus terang saja. Rasulullah tidak bisa sehebat itu kalau tidak ada siapa? Sayyidah Siti Aminah. Halo Bu. Ya. Jadi bagaimana apa yang ditanamkan kepada Nabi yang pertama? Pendidikan akhlak. Makanya kata ulama, lebih baik kita belajar 4 tahun pendidikan akhlak. Ada, ya, ada Bu, Pak. Ya, 4 tahun kita belajar, barulah kita masuk di sekolah umum. Kita belajar perkuliahan dan sebagainya. Tapi ada akhlak, ini yang utama. Ya, ini dulu yang ditanamkan. Kenapa? Makanya Rasulullah ketika sudah menjelang dewasa, dia menyampaikan kepada para sahabat apa yang pertama? Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Akhlak dulu. Ya. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah, untuk para ibu-ibu, ketahuilah bahwasanya kita ini Islam kita sudah diserang. Ya. Kenapa? Mereka tahu kalau satu ibu-ibu yang hebat, agamanya bagus, umumnya bagus,
ya, maka anaknya dia akan ciptakan seorang generasi ustazah atau ustaz atau seseorang yang sangat nanti berpengaruh dalam Islam. Mereka tahu itu, Bu. Kenapa? Sayyidah Siti Aminah ya melahirkan sosok seorang Muhammad kecil. Ya. Melahirkan ketika kenapa beliau sangat sedih? Karena apa? Tidak ada ayah. Tidak ada pendamping ayah, suami. Membesarkan sendiri, Bu. Ya. Dididik sendiri. Nah, makanya di sini orang-orang kaum orientalis ya, sering saya sampaikan, mereka sangat ketakutan kalau ada ibu-ibu yang sukses, ya agamanya bagus, mereka akan rusak. Dari mana Ustaz mereka rusak? Ya, yang pertama, ya buat bagaimana ibu-ibu ini hilang dulu malunya. Kaum wanita muslimah hilang malunya. Makanya muncullah budaya apa? Selfie. Budaya apa? Budaya apa? Selfie. Ya. Budaya selfie, Bu, terus terang saja. Jangan senyum, Bu. Serius ini. Ya, budaya selfie. Ayo foto-foto. Nah, itu dulu yang pertama. Kalau sudah hilang rasa malunya, mereka masuk. Kalau keluarga Pak, Bu, mohon maaf itu tidak apa-apa. Ya, tapi rame-rame ini. Ya. Yang kedua, mereka rusak kita dari mana? Kita ciptakan apa? Satu aplikasi yang merusak. Apa namanya? Aplikasi TikTok. Aplikasi apa, Bu? Apa? TikTok. Coba HP-nya mana? Ya. Hati-hati, Bu. Kenapa? Pulang dari sini tanya anak kita, Bu, baik-baik. Nah, ada aplikasi TikTok, bahaya itu. Ya, kenapa? Tidak sedikit, Bu. Ya, ibu-ibu ada yang saya dapat. Ya, kebetulan berteman sama saya di Facebook. Ya, orang Saudi, orang Saudi. Ya, dia kumpul anak-anaknya, pasang kamera. Ya, di situ goyang-goyang, Bu, goyang-goyang parkoy. Ada yang tahu parkoy? Ya, goyang-goyang, Bu. Itu yang tangannya begini-begini, Bu. Ada yang begini. Ya. Goyang-goyang, ada yang ke samping. Ya. Ada yang loncat-loncat. Itu semuanya. Hilang rasa malunya dulu. Ya. Ada yang seperti itu di sini? Ibu-ibu ada? Yang di depan ada? Yang di belakang? Saya cuma dengar ada. Di bapak-bapak. Bapak-bapak insya Allah lama. Ini saya berpesan, Bu, untuk Ustaz sendiri sambil mengingatkan kita. Ya, ini sangat bahaya. Bagaimana kita mau menciptakan generasi yang soleh dan soleha? Ya, kita mau aman di akhirat, sedangkan anak kita dari sekarang kita tidak lihat HP. Ya, kita tidak tahu, Bu, anak kita buka jilbabnya di dalam kamar goyang-goyang. Tahu tidak? Kita tidak tahu. Ya, karena aplikasi itu ada menghasilkan uang sama dengan itu. Ya. Artinya apa? Ini memang sengaja dirancang, ya, oleh kaum orientalis. Yang kedua, yang ketiga atau yang terakhir, jamaah ibadah Allah, setan ada, bantuan di sini yang ada. Bagaimana setan ini membuat kita di sini, buat kaum ibu-ibu itu lelah, hilang rasa capeknya. Halo, Bu, saya mau tanya, Bu, capek tidak urus suami, Bu? Capek tidak urus suami? Urus anak-anak? Biasa. Cuci baju? Pak, Bapak, cuci baju Pak capek. Sekali-kali waktu laundry ya, betul? Masuk. Atau ibu yang cuci biar romantis, bapak-bapak yang nyepul, kemudian nanti jemuran sama-sama, betul tidak? Ya, baru pergi deh nge-mall jalan-jalan, setuju? Masya Allah, kalau begini semua teman mau semua. Ya. Jadi ini, Bu, setan memang datang sengaja, Bu, buat kita capek. Ya, kenapa kau urus suamimu?
Ya, biarkan sudah sakit, tinggal lagi sakaratul maut itu. Ya, tinggal menjemput aja itu, Pak Imam sudah ada lagi di samping. Nah, biarkan sudah tidak terus. Ya, karena saya banyak demi Allah banyak ujian dari istri. Salah satunya itu merawat suami, apalagi suami kita yang sakit stroke. Ini ujian luar biasa. Kemudian apa lagi? Tidak usah sudah urus anak-anakmu, sudah besar. Ya, kasih tinggal saja. Ini kata setan itu. Biarkan dia dengan pergaulan, ada temannya laki-laki, ada temannya perempuan. Bu, Pak, ya itu maunya kita. Tapi di akhirat tidak ada, Allah tanya begitu. Ditarik kita semua, Bu, terutama yang bapak-bapak. Mohon maaf. Allah berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian bapak-bapak keluarga kita, Pak, yang terakhir nanti masuk surga di Allah. Ya. Makanya kalau di sini ada yang ibu-ibu bilang, Ustaz, biasa saya dengar, ya, paling enak jadi laki-laki, ya, betul? Hah? Ada tidak begitu? Paling enak jadi laki-laki ada? Ada, Bu? Bu, itu di dunia. Di akhirat, bapak-bapak yang di sebelah kiri Ustaz ini, mohon maaf, mereka ini yang menjawab semua pertanyaan. Ibu masuk surga enak, anak-anak masuk surga enak. Kita, Pak, Bu, laki-laki ini Ustaz, kita nanti yang paling belakang masuk surga. Allah tanya, itu anakmu namanya Ningsi, mohon maaf, Fulana, ya, atau namanya Dewi. Nah, kenapa anakmu begini? Diinterogasi, Bu, satu-satu persatu anak kita. Teman-teman, ini semuanya Allah sudah katakan di dalam Al-Quran. Jadi hati-hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di sini Ustaz lihat, ya, nasi kebulitnya sudah pada matang, telur maulidnya Ustaz takut keburu, ya, keburu makan juga, ya. Yang MC-nya di belakang, ya, juga Ustaz. Tadi jam berapa ceramah nih? Ya. Jadi itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya, kembali bahwasanya menadanya akhlak serta meningkatkan kecintaan kita. Tadi Ustaz sudah sampaikan 3, ya, ilmu di dalam rumah tangga. Semoga kita bisa praktekkan, ya, semoga bisa membawa manfaat buat kita semua. Sekian yang dapat Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi. Oh, ada doa. Ceramah Masya Allah. Pak Ustaz Mujahid Anhar LC. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sejenak menundukkan mata hati kita, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya, jamaah suara tadi. Kita berharap bermunajat kepada Allah. Semoga pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita semua mendapatkan lawan syafaat yaumul kiamah, ya, terutama syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da radhaika wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati 'alayya wa lam ta'alayya bi ni'matika ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin wa bihamdihi. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Pada kesempatan pagi hari ini kami telah hadir bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami bermunajat berserah diri. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua dosa orang tua kami ya Allah, ayah dan ibunda kami ya Allah. Ayah kami dengan tetesan keringat dan mencari nafkah buat kami. Ibunda kami yang membesarkan kami ya Allah, siang dan malam menyusui kami ya Allah.
Kami mohon ya Allah pada kesempatan hari yang mulia ini, Engkau ganti setetes air susu yang bukan ibunda kami ya Allah, dengan pahala besar yang di sisimu ya Allah, dengan pahala surgamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ya Allah rela ya Allah mencabut nyawa kami, tapi kami mohon ya Allah pada hari ini ya Allah, izinkanlah kami sebagai suami ya Allah, kami telah menjadi suami-suami yang patut ditaulani oleh istri dan anak-anak kami ya Allah. Kami juga sebagai istri ya Allah, kami tahu ya Allah banyak kesalahan kami ya Allah kepada suami kami ya Allah. Kami sering berkata kasar kepada suami kami ya Allah, bahkan suara kami kadang lebih tinggi dari mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saksikanlah ya Allah bahwasannya hari ini ya Allah kami akan meminta maaf kepada suami kami. Ya Allah, begitu juga kami sebagai anak ya Allah, seringkali kami sebagai anak tidak berbakti, kami sering durhaka kepada kedua orang tua kami. Kami mohon ya Allah pada hari ini maafkanlah kesalahan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu dosa-dosa kami ya Allah terlalu banyak. Oleh karenanya kami mohon kepada-Mu ya Allah, pada hari besar Maulid Nabi SAW, hari kelahiran seorang manusia yang terpuji akhlaknya ya Allah, seorang sosok pemimpin, kami mohon ya Allah, mudahkanlah kami untuk menginjak surga-Mu ya Allah. Mudahkanlah yang kami untuk bertemu dengan baginda Nabiullah Muhammad SAW, walaupun dengan syafaatnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu kami banyak dosa, akan tetapi kami mohon ya Allah, wafatkanlah kami semua ini ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah ya Allah kami ini semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hanya Engkau lah ya Allah tempat kami meminta ya Allah. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon semoga Allah mengijabah doa kita semua. Ada nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu istirahat. Kami dari panitia pengurus menyediakan